Halo guys, buat teman-teman nonton, welcome. Di video hari ini, gue mau ngasih tau kalian 5 hal mengenai New York City yang kalian mungkin nggak pernah dengar, nggak pernah tahu sebelumnya. Kalau kita dengar yang namanya New York City, itu sepertinya kayak, wow, New York. Semua orang pasti mau ke sana. Sampai Erigo aja bikin iklan di Times Square. Sepertinya kayak kelasnya langsung naik, mendunia segala macam. Tapi banyak hal yang nggak kita tahu, yang sebenarnya itu nggak bagus-bagus banget gitu, nggak seperti apa yang kita bayangkan. Dan di video hari ini gue mau buka itu semua kalian, dan semoga video hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Oke? Langsung guys, lanjut nonton nih. Oke, yang pertama, biaya hidup di New York itu sangat mahal, sangat tinggi. Average rent atau rata-rata sewa apartemen di New York City itu, ini gue kasih lihat di sini ya. Untuk yang studio itu paling murah 1.800. Studio loh guys. Studio itu adalah apartemen yang nggak ada kamar. Jadi kayak kamar hotel. Jadi buka pintu itu langsung ada dapur, ranjang di situ, semuanya di situ, nggak ada sekat-sekat lagi. Itu paling murah 1.800 nih, gue lihat di sini. Dan paling mahal itu sampai ada yang 3.250. Itu studio. One bedroom itu paling murah ada yang 1.700-an. Tapi paling mahal itu bisa sampai hampir 4.000 per bulan. Kalau misalnya kalian convert ke rupiah, itu per bulannya segini. Untuk studio dan satu bedroom apartemen itu gila. Kalian bayangin berapa mahalnya di sana. Nah, kenapa New York itu mahal banget? Seperti tadi gue bilang, semua orang pengen ke New York. New York adalah seperti kayak center of the world. Pusat dunia ini sepertinya kayak di New York kan. Orang selalu membangga-banggakan yang namanya udah pernah jalan-jalan ke New York, yang namanya udah pernah kerja di New York, yang namanya udah pernah punya iklan di New York, di Times Square, gede gitu. Muka kita udah punya di Times Square, itu bener-bener apa ya, suatu kebanggaan yang bener-bener melejit. Jadi, itu membuat biaya hidup di New York itu sangat tinggi. Dan karena banyak orang yang minat tinggal di New York, populasi di New York itu sangat-sangat tinggi. Dan New York itu adalah kota yang nggak cuman biaya hidupnya paling tinggi di Amerika, tapi New York itu juga kota di mana populasinya paling banyak di Amerika. Populasi New York adalah 8.800.000 orang. Ini tahun 2020 ya. Dan itu di peringkat nomor 1 di Amerika. Yang kedua itu di LA, yaitu kurang lebih 4 juta. Setengahnya. Jadi kalian bayangin, gapnya itu sangat banyak banget. Dari 8 juta ke 4 juta. Nah, jadi itu yang membuat New York itu sangat mahal banget. Populasi yang sangat banyak, paling banyak di Amerika. Dan juga, semua orang sangat populer gitu kan. Semua orang pengen ke sana, mau kerja di sana, dan segala macam. Next, yang kedua. Tempat tinggal di New York itu sangat kecil, sangat minim. Space, yang namanya tempat gitu, itu sangat kecil banget untuk kita tinggal di New York. Jadi kalau misalnya kalian nonton sitcom How I Met Your Mother atau Friends, itu kan semuanya di New York ya. Nah, itu kalian kalau misalnya lihat New York itu bener-bener apa ya, sempit banget gitu. Jadi jalanan, terus itu building atau rumah-rumah, itu mereka berdempetan gitu, namanya row houses kan. Jadi bener-bener space itu sangat kecil, sangat limited karena mahalnya biaya hidup, mahalnya sewa apartemen, banyaknya orang, itu juga menjadi alasan ya, dimana space itu sangat kecil gitu. Kalau misalnya kalian pikir, oh rent 3.000 satu bedroom apartment, itu kecil banget satu bedroom apartemennya dibanding for example kayak satu bedroom apartemen yang di Texas gitu. Atau di kota-kota lain yang biaya hidupnya lebih rendah. Karena minimnya ruang untuk kita gerak gitu kan. Personal space itu jadi nggak ada. Kalian misalnya sekolah di New York, saking mahalnya ya, itu banyak banget orang-orang yang misalnya apartemennya 2 bedroom. 2 bedroom berarti kan 2 kamar kan. Nah, itu ruang tamunya kadang-kadang juga suka disekat gitu untuk orang sewa lagi. Jadi untuk menurunkan biaya sewa, mereka sampai kayak sewain itu ruang tamu. Jadinya mereka nggak ada ruang tamu gitu kadang-kadang. Terus kalau misalnya kalian tinggal di New York, itu jendela ke jendela tuh sangat deket banget. Jadi kalian bisa ngelihat tetangga kalian, itu gampang banget, kayak bener-bener nggak ada personal space lah pokoknya. Oke, next yang ketiga.
Halo guys, ini gue lagi ada video dan gue mau ngasih peringatan aja bahwa gue bentar lagi akan naruh gambar yang kurang mengenakan alias menjijikan. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka, tutup mata aja, oke? Now back to the video. Ya, ini yang menurut gue orang-orang nggak tahu. New York itu banyak banget tikus dan bau banget. Oke, jadi tikus itu nggak cuma ada di New York ya, tikus juga ada di kota-kota lain. Tapi karena New York itu rumahnya dempet-dempet, terus kayak susun gitu kan, apartemennya kan. Duplex, triplexnya gitu. Jadi tikusnya itu gampang untuk kemana-mana gitu. Jadi bukan suatu hal yang aneh, suatu hal yang baru kalau misalnya kalian ngelihat tikus di apartemen kalian di New York. Dan tikus itu nggak cuman ada di luar rumah, tapi sampai di jalanan itu kalian bisa ngelihat ada tikus lari-lari. Oke, kenapa banyak tikus dan bau? Oke, lagi ke yang pertama. Tadi gue bilang, populasi di New York sangat banyak banget. Jadi population density-nya juga sangat tinggi ya, huge population density. Jadi orang-orang itu di suatu area, itu orang-orangnya semua di situ, berkerumunan gitu kan, tinggal di situ. Jadi itu juga membuat banyaknya sampah, terus bau, banyak tikus. Kalau misalnya kalian ke sana pas lagi summer ya, pas lagi musim panas, itu kalian kalau misalnya buka pintu dari mobil habis parkir, itu kalian langsung cium bau sampah. Karena bener-bener banyak sampah juga di luar, terus tikus juga, banyaknya orang juga. Jadi banyak orang ya banyak sampah gitu kan. Subway-nya juga kalau misalnya kalian pernah lihat banyak banget tikus, banyak banget sampah gitu. Jadi itu yang orang-orang nggak pernah tahu sampai mereka bener-bener ke New York. Mereka ngelihat sendiri. Yang keempat, kalau tadi kan gue bilang kalau misalnya summer itu kan bau gara-gara sampahnya kan bau kan gara-gara panas matahari kan. Nah, kalau di winter itu kan snow. Nah, snow-nya itu yang turun, ketika snow-nya turun kelihatannya bagus ya, putih, indah segala macam. Nah, tapi snow itu mereka nggak hilang gitu. Jadi mereka bisa berhari-hari baru snow-nya itu hilang. Ketika snow-nya turun, terus udah hari kedua, itu snow-nya itu diinjak-injak orang pasti. Dan jadi mushy, jadi kayak apa ya, becek tapi salju. Jadi kalau misalnya kalian injek itu jadi coklat gitu, karena kan sepatu kita kotor, terus jalanan juga kotor, saljunya sangat putih. Jadi setelah bercampur-campur dengan sepatu kita, mobil yang berlalu lalang, itu jadinya mushy, terus jadi coklat, sepatu kita jadi kotor gitu kan. Terus jalannya juga susah, licin, di mana itu juga penduduknya sangat padat, rumah-rumahnya juga sangat dempet-dempetan, terus ada sampah lagi di luar. Itu bener-bener chaotic banget kalau tinggal di New York. Apalagi kalau misalnya lagi snowstorm. Itu snow bisa tebel banget dan dingin juga. Jadi nggak cuma dingin, tapi snow yang tadinya sebenarnya enak gitu ya, jadinya kayak nggak enak, jadi males gitu. Kemana-mana juga males, karena di luar juga kondisinya nggak enak, licin, bahaya, segala macam. Yang kelima, yang terakhir, karena New York itu populasinya tinggi banget, mahal, penduduknya padat di suatu area, New York itu adalah kota yang paling macet di Amerika. Jadi nyetir di New York itu bisa dibilang nyetir kayak di Jakarta. Kalau misalnya kalian bandingin nyetir di Jakarta dan New York, semacam-macamnya New York mungkin masih enak gitu nyetir di New York. Ya, tapi apakah lu mau gitu loh, lu nyetir di Jakarta macet, lu pindah ke Amerika, lu juga nyetir di New York juga macet gitu. Dan kalau misalnya kalian dapat parking tiket, itu mahal banget dibandingkan kota-kota lain. Jadi parking tiket itu kalau misalnya kalian parkir itu kan kalian bayar karcisnya kan. Bayar parkir, dapat karcis, terus dikasih jamnya nih. Misalnya kalian parkir 2 jam. Terus kalau misalnya kalian lewat dari 2 jam, kalian nggak isi lagi, atau kalian nggak pindahin mobil kalian, tuh officernya bisa ngasih tiket. Dan satu tiket itu bisa $115. Gue pernah dapet tiket di New York ketika gue waktu itu ke New York, dan itu $115. Sedangkan di kota lain, kota Philadelphia waktu itu yang gue tinggal, itu $36. Jadi kalian bisa lihat bedanya jauh banget. Dan karena macet, karena banyak mobil, nyari parkir juga susah di New York. Jadi hoki-hokian lah kalau misalnya kalian dapat parkir di New York, apalagi harus tinggal di New York. Kalau misalnya kalian di New York, kalian nyetir mobil, itu either kalian kaya atau kalian itu ya gitu. Karena di New York itu parkir itu mahal banget. Kalian bisa beli garasi itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, dan itu cuman garasi yang dua lapis gini sama mobil orang gitu. Jadi bener-bener space itu alias ruang itu sangat mahal di New York. Oke guys, itu aja video hari ini. Mungkin gue tutup dengan ini. Emang sih kerja di New York itu gajinya paling tinggi dan juga
bisa tinggal di New York itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi apakah itu worth it setelah kita tahu 5 hal yang tadi gue barusan jelasin? Gue Ti Lukman, I'll see you next time. Bye guys!